Setelah Goliat jatuh, pasukan Israel langsung bergerak maju. Orang Filistin yang tadinya percaya diri berubah menjadi panik. Mereka melarikan diri ke arah kota-kota mereka. Tentara Israel mengejar sampai ke pintu gerbang. Medan yang sebelumnya dipenuhi ketakutan berubah menjadi sorak kemenangan. Daud kembali dari lembah bukan sebagai pengantar roti. Ia kembali sebagai orang yang menjatuhkan raksasa yang selama ini menantang Israel. Namanya mulai disebut di antara para prajurit. Kisah tentang batu dan selempang menyebar cepat. Ketika pasukan memasuki kota-kota Israel, rakyat keluar menyambut. Perempuan-perempuan membawa rebana dan alat musik. Mereka menari di sepanjang jalan. Mereka menyanyikan lagu kemenangan. Dalam nyanyian itu, dua nama disebut bersama. Saul disebut lebih dahulu sebagai raja. Daud disebut setelahnya. Namun angka yang dipakai berbeda. Saul disebut mengalahkan beribu-ribu. Daud disebut mengalahkan berlaksa-laksa. Perbandingan itu terdengar jelas. Ia dinyanyikan berulang-ulang. Ia diucapkan di depan umum. Saul mendengar lagu itu. Ia tidak melihatnya sebagai bentuk syukur bersama. Ia menangkapnya sebagai pembagian kehormatan. Amarahnya bangkit. Ia berkata bahwa yang kurang bagi Daud hanyalah kerajaan itu sendiri. Sejak hari itu, cara pandang Saul berubah. Ia mulai memperhatikan Daud dengan curiga. Ia tidak lagi melihatnya hanya sebagai pemain kecapi atau prajurit muda. Ia mulai melihatnya sebagai kemungkinan ancaman. Narasi tidak mencatat bahwa Daud meminta pujian itu. Narasi juga tidak mencatat bahwa ia mencoba menghentikannya. Fokus cerita tertuju pada perubahan hati Saul. Waktu berjalan dan Daud tetap menjalankan tugasnya. Saul melihat bahwa Daud berhasil dalam setiap perjalanan. Ia melihat bahwa setiap tugas yang diberikan selesai dengan baik. Ia juga menyadari bahwa Tuhan menyertai Daud. Dan ia tahu bahwa penyertaan itu tidak lagi sama atas dirinya. Rasa takut mulai tumbuh dalam diri Saul. Ia tidak langsung menyingkirkan Daud dari kerajaan. Ia justru menjauhkan Daud dari dekatnya. Ia mengangkatnya menjadi kepala 1000. Daud memimpin pasukan keluar dan masuk dalam peperangan. Semakin Daud berhasil, semakin jelas penerimaan rakyat kepadanya. Seluruh Israel dan Yehuda mengasihi Daud. Mereka melihatnya memimpin dari depan. Mereka melihat keberaniannya di medan perang. Di sisi lain, jarak antara Saul dan Daud semakin melebar. Setiap keberhasilan Daud menambah rasa takut Saul. Setiap pujian rakyat terasa seperti pengurangan kehormatan bagi raja. Belum ada penggulingan. Belum ada perubahan tahta. Saul tetap raja secara resmi. Daud tetap berada di bawah struktur kerajaan. Namun sejak kemenangan itu, hidup Daud tidak lagi sederhana. Ia tidak lagi hanya pelayan istana. Ia menjadi tokoh publik. Ia menjadi pemimpin pasukan. Satu kemenangan membuka pintu kehormatan, dan pada saat yang sama membuka pintu kecurigaan. Sejak hari itu, jalan hidup Daud berjalan dalam dua arah. Ia diterima oleh rakyat, ia diawasi oleh rajanya. Peristiwa di lembah menjadi titik perubahan, bukan akhir cerita, melainkan awal dari tekanan yang akan terus berkembang.